Oke, seperti yang bisa kalian lihat, kali ini di depan aku ada Ducati Monster 795. Ciri khas Ducati ya. Ciri khas Ducati Monster itu menggunakan sasis modelan tubular begini. Spesifikasinya masih hampir sama semua ya, dari mesin, terus elektronik. Yuk kita tes. Anjing. Wow. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Faisal. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Terima kasih dulu sebelumnya buat teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video-video di channel aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalau kalian memang suka dengan video-video di channel ini, boleh di subscribe. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, kali ini di depan aku ada Ducati Monster 795. Kita bakal coba nge-review motor ini ya. Ya, review-review santai aja, nggak yang terlalu berat-berat amat. Jadi motor ini Ducati Monster 795 dengan ciri khas Ducati, yaitu mesin yang posisinya tuh L-twin ya. Posisi mesinnya tuh membentuk 90 derajat dengan katup single overhead camshaft. Kapasitas silindernya itu 803 cc ya. Buat powernya itu dia 87 horsepower, sedangkan torsinya itu di sekitaran 78 Nm ya. Kecepatannya dibagi menjadi 6 speed. Terus ya, ciri khas Ducati ya. Ciri khas Ducati Monster itu menggunakan sasis modelan tubular begini. Kapasitas bensinnya itu bisa mencapai, kalau full itu di 15 literan. Terus konsumsi bahan bakarnya ini termasuk lumayan irit ya, karena dia 2 silinder juga. Jadi dalam 1 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 17-19 km per liternya. Jadi ya lumayan irit lah ya untuk ukuran sebuah moge. Apalagi ini moge dari Italia ya. Jadinya ini termasuk motor yang lumayan irit juga. Apalagi buat dipakai sehari-hari kayaknya lumayan enak sih. Ketinggian joknya itu 800 mm. Terus berat kosongnya itu di sekitaran 160 kg. Kalau berat keseluruhannya udah diisi cairan, oli, bensin dan segala macamnya itu bisa mencapai 187 atau 180-an kilogram. Untuk bannya sendiri itu ukurannya 120/70 ring 17. Sedangkan bagian belakang itu ini dia lagi memakai 160/60 ring 17 ya. Untuk bagian depannya juga udah menggunakan double cakram ya, kiri kanan ini dengan ukuran yang sama. Terus kalau untuk elektronik ini masih termasuk gak terlalu banyak yang aneh-aneh ya di motor ini. Sistem elektroniknya juga masih seperti motor-motor di tahun dia, yaitu di tahun 2010 atau 2011. Jadi nggak terlalu banyak perangkat elektronik yang menempel di motor ini. Buat knalpotnya sendiri aku nggak tahu ya ini custom atau knalpot apa, tapi kalau dari bekas lambangnya ini harusnya Leo Fins ya. Karbon gitu. Oh, Termignoni. Knalpotnya Termignoni ya.
Kalau bicarain Ducati Monster, kita harus ngelihat sejarah Ducati Monster di Indonesia, yaitu yang paling awal itu kan ada di 2010-an itu pertama kali masuk Ducati Monster 696. Terus masuk lagi penerusnya yaitu Ducati Monster 795 yang ini sekarang di depan kita. Terus generasi selanjutnya itu Ducati Monster 796. Sebenarnya dia konfigurasi mesin dan yang lain-lainnya itu spesifikasinya masih hampir sama semua ya, dari mesin terus elektronik. Perbedaan Ducati Monster 795 dan 796 itu terletak pada si arm belakangnya ya. Jadi kalau yang 796 itu dia armnya itu udah pro arm gitu ya, jadi lebih kelihatan gitu ciri khas Ducatinya kan dengan pro arm itu ya kalau motor-motor Ducati. Nah, sedangkan yang 795 ini dia masih kiri kanan gitu, swing armnya masih kiri kanan. Ada plus minusnya juga sih mungkin. Nah, terus di atas Ducati Monster 796 itu masuk lagi Ducati Monster 1100 ya, jadi cc nya juga lebih gede. Setelah itu keluar lagi Ducati Monster 821. Nah, itu Ducati Monster yang pertama kali menggunakan sistem pendinginannya ada air radiatornya ya, ada radiatornya. Setelah 821 itu keluar lagi Ducati Monster 1200S, yaitu tipe tertingginya dengan spek yang tinggi lah, udah all in semua, udah Brembo dengan tipe yang tertinggi, remnya juga udah Brembo ya. Motor ini termasuk salah satu motor Ducati yang aku paling suka juga bentukannya. Kenapa? Yaitu dia menerapkan konsep klasik dan modern masih ya gitu. Jadi pertemuan antara 2000-an ke 2011-an ke atas gitu bentukannya. Kalau dibandingkan dengan Street Fighter di tahunnya ya, aku juga masih lebih suka Ducati Monster yang tipe ini karena dia kelihatan gagah banget gitu. Tuh. Kayak dipakai harian juga kayaknya lebih nyantai, lebih nyaman. Seharusnya sih dengan 2 silinder motor ini nggak terlalu panas sih, tapi aku belum pernah nyoba buat bawa juga. Jadinya nanti pas test riding aku bakal ngasih tahu gimana impresi dari motor Ducati Monster 795 ini. Oke. Kalau untuk di speedometernya indikatornya nggak terlalu ribet sih ya. Ada indikator netral, oli, lampu sein, terus tachometer, terus odometer, terus RPM. Terus dia indikator bensinnya nggak ada ya, cuman ada biasanya dia kalau udah rest atau sisa 2 liter itu si indikator bensinnya bakal kedap-kedip gitu indikator bensinnya. Oke. Maaf ya guys, videonya seadanya aja karena ini dibuatnya lagi kurang di posisi yang nyaman ya, di parkiran di pinggir jalan, jadi ya agak berisik aja gitu. Oke, nanti selanjutnya bakal kita bahas di test ride. Yo, sampai ketemu di test riding motor ini. Yo, kali ini kita lagi test ride Ducati Monster 795. Kalau buat ketinggian joknya sendiri ini nyaman ya, buat tinggi seakut kakinya bisa nekuk ya. Buat tinggi 160-an juga kayaknya motor ini masih sangat nyaman. Ini kita lagi riding di Bali ya, riding sore mau ngejar sunset, mau nyari tempat-tempat nongki yang nyantai sekalian foto-foto ya, sekalian aja test riding motor pinjaman ini. Yuk kita tes. Anjing. Wow. Anjir, masih gigi 4 cuy. Gila jambakannya. Wah, ini first time aku nyobain Ducati ya, Ducati Monster. Wah, seru sih.
Anjir, torsi bawahnya gila sih jambaknya. Memang kalau motor-motor yang kayak gini itu diciptain buat ngejar-ngejar torsi gitu ya, di kota enak. Tapi Bali dari tadi tuh lagi agak macet. Ini baru dapat jalan gede, makanya tadi bisa ngebut. Seru sih. Kali ini test ride-nya ya cuma sekalian riding-riding nyantai-nyantai aja. Seru sih, powernya dengan horsepower yang 85 horsepower dan torsi sekitar 75-an Newton meter. Ini udah lebih dari cukup sih buat di kota-kota aja. Tapi ya itu penyakit Ducati, wah panas sih di paha gila cuy, anjir. Ini kita lagi mau riding ke arah Balangan, Pantai Balangan. Nanti mau sekalian foto-foto, ngambil-ngambil footage yang keren-keren lah. Wah gila sih kalau lagi lampu merah gini atau lagi macet-macetan, panasnya tuh keluar dari tuh kiri kanan itu ke paha lu semua. Impressionnya bawa motor ini tuh kayak keren aja gitu ya. Plusnya itu kalau kita pakai motor-motor kayak Ducati gini tuh dia brand image-nya kuat gitu ya. Jadi kalau lagi di jalan itu orang pada ngelirik. Ya ibaratnya kalau pakai mobilnya ya kita kayak pakai Ferrari atau Lamborghini ya. Kalau lagi pakai Ducati gini. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa punya salah satu produkan Itali. Entah itu Ducati atau MV Agusta ataupun Aprilia. Nah, semua motor Italia itu keren-keren sih. Tapi jujur kayaknya kalau buat di kota, Ducati Monster ini kayaknya paling masuk akal juga sih ya. Nyaman gitu. Buat yang tingginya juga pas-pasan. Buat yang tingginya di bawah 170 juga kayaknya masih aman pakai motor ini. Kita baru dari arah Canggu tadi ya, Canggu macet banget tadi. Suaranya cuy, gila. Terus buat konsumsi bensinnya itu juga lumayan irit ya. 1 liternya itu bisa nempuh sekitar 18 sampai 19 km. Terus buat suspensinya juga enak, nggak terlalu keras ya. Ya tapi emang kalau tipe motor yang kayak naked gini enaknya emang jangan terlalu keras motornya. Jadi bisa kalau ada jalanan yang rada bumpy itu tetap nyaman. Tadi ada yang rada bumpy, aku lewatin jalannya rada jelek, itu masih enak aja sih. Jambakannya cuy. Bentar doang udah lari 90-an. Terus impresi berkendaranya ini dengan stang yang kayak gini jadi lebih gagah aja gitu ya. Wow. Tapi emang motor-motor kayak gini nggak bisa dibawa pelan sih. Di Bali lagi agak mendung terus sudah 2 hari ini ya. Mudah-mudahan selama motoran nggak ada kena hujan. Enak sih buat nyelip-nyelip. Juga motornya lumayan friendly ya. Ya wajar aja harganya masih lumayan tinggi. Kalau yang versi full papernya juga masih lumayan tinggi ya pasaran Ducati Monster ini. Tetapi yang tipe ini itu dia belum ada pendingin radiatornya ya.
Jadi kalau di Ducati Monster itu yang udah menggunakan sistem pendingin radiator itu cuman di Ducati 821 dan Ducati Monster 1200, tipe yang 1200. Jadi ya makanya panas. Soalnya kan motor ini emang diciptain buat di jalanan Eropa ya, yang suhunya mungkin ada musim dinginnya. Jadi waktu dibawa di musim dingin nggak terlalu panas gitu. Kalau di Indonesia begini kan, ya begitulah, tahu sendiri cuaca Indonesia gimana. Nah kalau udah jalan-jalan lari 60 begini udah nggak panas sih, ya standar moge-moge gitu lah ya. Panasnya pasti langsung ke bawah angin. Wow, wah gila sih. Termasuk juga dalam list motor impian Ducati Monster. Tapi aku dulu lebih, kalau buat yang tipe fairingnya itu suka yang 848 ya, yang dulu itu. Nggak tahu kenapa kayak modelnya itu awet aja gitu, nggak bosan ngelihatnya. Ya tiap orang beda-beda ya. Impresi apa, opininya kan beda-beda. Ya kalau aku buat tipe naikatnya dari Ducati sendiri, aku lebih suka yang Ducati Monster ini dibandingkan dengan Street Fighter. Ya Street Fighter keren juga sih. Wah ini ternyata cewek ya. Cewek ternyata yang naik trail. Pengeremannya juga kalipernya udah Brembo ya, standar bawaan Ducati. Terus kalau di Ducati Monster 795 ini dia fitur elektroniknya masih minim sih ya. Soalnya kan keluarannya di tahun 2010-11an gitu. Jadi memang di zaman-zaman itu dia fitur elektronik belum terlalu banyak ya diciptakan di motor-motor. Baru berhenti bentar aja udah panasan. Baru berhenti bentar doang udah panasan nih kaki. Tapi ya semua itu terbayar dengan semua impresi berkendara yang ada di motor ini ya. Ini stangnya kayaknya udah diganti juga sih, udah nggak standar, pakai Rizoma nih. Buat dibawa geol-geol gitu-gitu, handlingnya nggak berat sih ya, nggak terlalu ringan juga tapi nggak terlalu berat juga sih, pas lah gitu, sedang-sedang aja. Seru sih motornya, enak buat di kota-kota lari-lari segini juga masih nyelap-nyelapnya masih enak. Ya aku belum pernah nyobain Ducati tipe yang lain sih, cuman karena aku juga lumayan suka sama Ducati Monster, jadinya ya ada kesenangan tersendiri aja bisa nyobain motor ini. GWK, kita ngelewatin GWK. Kita udah mau nyampe ya. Wah, semakin lama di bawah dia motor semakin nyatu gitu loh. Saya nggak perlu adaptasinya, nggak perlu terlalu lama ya. Enak sih. Walaupun aku biasa cuma megang 250. Jalanannya kelok-kelok coy. Wah, enak banget tenaga buat nyalip-nyalip kayak gitu. Jadi
ya buat teman-teman mungkin ada yang rencana pengen ngambil atau meminang ini motor, ya ini merupakan pilihan yang lumayan bagus ya buat dipakai di kota-kota, buat touring juga kayaknya lumayan enak juga. Seperti yang aku udah jelasin tadi, buat handling, torsinya gimana. Motor ini juga adaptasinya lumayan gampang sih, nggak harus sampai memberikan effort yang lebih buat kontrol stang, gasnya, throttle-nya juga nggak harus yang berlebihan gitu. Lumayan friendly lah motornya. Tenaganya juga dibilang overkill nggak juga sih ya. Kalau yang 1100 sama 1200 mungkin itu lebih overkill ya, powernya buat di jalanan kota-kota aja. Gila ya, di Bali jalanan kecil, perkampungan, hutan-hutan gini aja aspalnya bagus cuy. Karena truk jarang lewat kali ya. Oh, ada kucing cuy. Wah, tangannya pegel langsung kan. nih kita bawa off-road ya motornya. Wow, ya baiklah teman-teman, kayaknya tes riding juga sekalian riding santai sore ini udah kelar. Kita udah nyampe di tempatnya ya, ntar kita sambung lagi. Pantai Balangan. Nih ya, jadi tadi udah aku jelasin semua impresi berkendaranya gimana ya. Jadi sekian dulu aja test riding dari Ducati Monster ini. Semoga kalian tetap senang. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia buat nontonin video-video channel aku. Jangan lupa terus buat tontonin video-video yang lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalau kalian memang suka dengan video-video di channel ini, boleh di subscribe. Yo.